Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Ya. Yang jawab salam, saya doakan utang-utangnya pada lunas. Pada punya utang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Musalla Nurul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan peluang untuk memperbaiki bakal kehidupan akhirat kelak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk dapat melaksanakan yaitu puasa di bulan suci Ramadan ini. Allah berikan kesehatan kepada kita agar kita dapat meraih fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam semoga tercurah kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan sabar. Tentu tidak semua orang dapat melakukannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita mampu mengamalkannya. Kata para ulama, ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan sabar. Sabar ini adalah mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya di sisi Allah tidak terbatas. Disempurnakan pahalanya oleh Allah, tidak terbatas. Para ulama membagikan sabar ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Artinya sabar dalam kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabar kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, sabar kita dalam menjalankan ibadah puasa, sabar kita dalam menjalankan perintah Allah seperti menyantuni anak yatim, bersedekah dan lain sebagainya. Artinya sabar di dalam kita melakukan beragam macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar
dalam menjauhi kemaksiatan, segala apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Zahir ini seperti misalnya minuman keras, khamr, zina ataupun judi. Yang batin ini seperti iri, dengki, hasud, riya, takabur, sombong, dan cinta kepada dunia. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ingin terjadi, kita sering iri ya kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya Allah melebihkan orang itu berupa harta. Kadang-kadang kita ingin seperti dia. Kadang-kadang kita bagaimana caranya, akhirnya kita melanggar daripada rambu-rambu ajaran agama. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas untuk kita mencapai tujuan. Karena kita apa? Kita iri dengan apa yang didapati orang-orang lain. Karena apa? Kita tidak sabar. Karena semuanya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita baik, belum tentu baik. Bisa jadi itu laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang umpamanya naik Land Cruiser, naik BMW, naik Toyota Alphard, belum tentu itu membuat dia itu baik. Bisa jadi itu istijad. Malah kadang-kadang kita lihat tetangga kita, ada yang umpamanya rumahnya sederhana, tapi dia apa? Dia rajin sholat 4-5 waktunya ke masjid dengan berjamaah. Tapi itu justru itu yang memberikan kebaikan buat dia. Jadi belum tentu yang buat orang baik, baik pula buat kita. Jadi kadang-kadang kita sudah tidak sabar. Lalu yang keempat adalah sabar dalam menerima musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang kedua adalah amalan memaafkan. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Jadi di dalam Islam ini ada namanya satu keburukan boleh dibalas dengan keburukan, tapi yang setimpal, ya. Namanya Pak RT Hanapi ini dipukul, ya, sama orang. Dia boleh membalas mukul sekali, tapi sekali. Kadang-kadang kita enggak, dipukul sekali, balasnya 2 kali, 3 kali. Nah yang kedua ini yang jadi tidak boleh, yang berdosa. Kalau kita membalas boleh. Yang namanya itu adalah dalam ajaran itu namanya kisos. Apabila kita sengaja dipotong kuping, boleh kita memotong kupingnya. Tapi dalam lanjutan dari semua itu, dalam lanjutan ayat ini apa? Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, memaafkan di sini ya, legowo, ya, tidak membalas dengan keburukan, walaupun ia mampu membalasnya. Wa aslaha, dan dia membalas dengan kebaikan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah amalan puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dengan tegas mengatakan, kullu amal ibni adamalah. Setiap amal anak Adam itu baginya pahalanya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah, sesungguhnya dia itu milikku. Seakan-akan Allah memonopoli, ya, monopoli pahala daripada puasa ini. Jadi fa innahu li, sesungguhnya dia adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Tentunya balasan ini dari Allah itu tanpa batas. Kalau kita yang sudah terjadikan begini, ya, dalam ajaran literatur ajaran agama, apabila satu kebaikan, ya, dilipat gandakan pahala kita, semacam kita membaca Al-Quran, ya, man qara Al-Quran, ya, pada siapa yang baca Al-Quran kan pahalanya 1
kebaikan, lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan sampai dilipat gandakan lagi menjadi 700 kebaikan. Tapi berbeda dengan puasa, itu adalah rahasia Allah, Allah yang akan membalasnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, man sauma yauman, barang siapa yang berpuasa fi sabilillah, satu hari saja di jalan Allah, dengan mengharapkan keikhlasan, keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifa, sampai 70 tahun perjalanan. Tuh, jadi wajahnya kalau kita berpuasa satu kali saja ya, dengan ikhlas, dengan ridho karena Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ikhlasan, maka wajah kita akan dijauhkan dari api neraka sampai 70 tahun perjalanan ya. Makanya kita kadang-kadang nih ketika memasuki Ramadan, kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan ya. Selamat datang Ramadan, bulan yang mulia, bulan agung. Seakan-akan Ramadan ini adalah tamu agung kita. Nah, dengan ada tamu agung kita, tentunya kita harus menyambutnya dengan menggapai apa yang diraih dalam bulan suci Ramadan itu. Ya, bagaimana kita ketika memasuki bulan Ramadan, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita kebalik, ya, kita tidak melakukannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 20 hari pertama Rasulullah semangatnya biasa-biasa saja. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir, Rasulullah bersemangat. Ya. Tapi kalau di sini gimana Pak RT? Hari pertama semangat ya. Tapi begitu udah masuk 20, kendor nggak, loyong nggak di sini? Hah? Ya. Nah itu kebalikannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 20 hari pertama ibadahnya biasa, artinya biasa-biasa tetap semangat, tapi tidak seperti 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini dikatakan oleh istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, wasadda mi'zara, yaitu mengecangkan sarungnya, mencengkakkan ikat pinggangnya, artinya selama 10 hari dia tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Wa aiqadha ahlahu, lalu membangunkan keluarganya. Maka diceritakan dalam suatu bisa sampai dia membangunkan istrinya yang istihadah juga ikut disuruh beriktikaf di masjid sampai membawa baskom. Ya kalau zaman dulu kan bulan ada pempes atau apa, kalau perempuan tuh softtek ya bulan ada itu. Sampai istri-istrinya itu dibangunkan supaya ikut iktikaf di masjid istihadah itu ya pada waktu itu. Karena apa? Karena di 10 terakhir bulan suci Ramadan ada yang namanya mega bonus Ramadan. Apa itu namanya? Lailatul Qadar. Nah, di mana Lailatul Qadar ini adalah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita membaca Al-Quran dan baca kita jatuh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka bacaan kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, selama 84 tahun. Ya, sungguh luar biasa ya. Umur kita aja belum sampai situ. Ya, dikatakan oleh Rasulullah usia umatnya itu apa? Sampai apa? 60 sampai 70 ya. Itu antara kisaran-kisaran begitu ya. Kita aja ini masih di sini yang 70 ada nggak? Ada ya, udah ada ya. Paling 1-2 ya, 1-2 ya. Iya. Makanya ya di 10 terakhir bulan suci Ramadan kita jangan lupa ya, kita
gapai itu namanya malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan ya Allah selalu membimbing kita, ya, membimbing kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan bimbingan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meraih yang namanya Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang sahabat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.